1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai. Sebuah pesan masuk menghancurkan dunia saya. Gundik, suami saya mengirim foto pernikahan siri mereka. Ia mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Ia melarang suami saya pulang ke rumah ini lagi. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya, 38 tahun. Saya komisaris utama sebuah perusahaan properti warisan keluarga di Pondok Indah. Sudah 5 tahun saya menjalani pernikahan ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca kontrak, dan membaca manusia. Sore itu, aroma kue coklat panggang memenuhi seluruh ruang tengah. Balon warna-warni tergantung di setiap sudut. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bayu, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman depan. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji sibuk memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem yang anggun membalut tubuh saya. Saya sengaja memilih warna lembut yang tetap terkesan berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Sebagai istri seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Reza, sering berkata bahwa penampilan saya adalah cerminan martabatnya. Saya tidak pernah membiarkan diri terlihat kusam. Padahal, perusahaan tempat ia memamerkan jabatan itu adalah perusahaan saya. Saya melirik jam dinding besar di kamar. 1 jam lagi, para tamu akan berdatangan. Teman sekolah Bayu, beserta orang tua mereka. Juga beberapa rekan bisnis Reza yang membawa anak kecil. Dipastikan akan memadati rumah ini. Tiba-tiba, ponsel di meja rias bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari nomor yang sama sekali tidak saya kenal. Saya mengira itu pesan dari vendor pesta atau konfirmasi tamu yang terlambat. Namun begitu, layar itu saya sentuh. Jantung saya seperti berhenti seketika. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jernih. Suami saya duduk berdampingan dengan seorang wanita muda. Saya mengenalinya, Eja, mantan staf administrasi di kantor cabang. Ia mengenakan kebaya putih. Reza mengenakan jas hitam. Dengan senyum lebar yang sangat jarang ia perlihatkan di rumah. Di tangan mereka, sepasang buku nikah siri di bawah foto itu. Sebaris kalimat ditulis dengan huruf kapital, seolah sengaja diteriakkan tepat ke wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang, sayalah nyonya besar. Jangan harap suamimu pulang ke rumahmu lagi. Kamu tak lagi dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Ponsel di genggaman terasa berkali lipat lebih berat. Dada saya seperti dihantam gada besi. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan ternyata dibalas dengan belati dari belakang. Reza tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anak kami. Air mata menggenang di pelupuk. Rasanya saya ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya, membanting semua barang di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk langsung ke relung hati yang paling dalam. Namun saya menarik napas panjang. Saya menatap mata saya sendiri di cermin. Di luar sana, anak saya sedang menunggu pestanya. 30 tamu sebentar lagi tiba. Saya menghapus air mata dengan ujung jari, lalu memperbaiki riasan yang luntur. Air mata bisa menunggu. Hari ini milik Bayu. Dan mulai detik ini, saya bukan lagi istri yang dikhianati. Saya adalah pemilik dari segala yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Mereka lupa satu hal kecil. Nama saya yang ada di akta perusahaan, bukan nama Reza. Saya menutup layar ponsel. Saya tersenyum tipis. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Pesta berjalan sempurna. Bayu tertawa lepas saat badut mengeluarkan kelinci dari topi. Anak saya berlari ke sana kemari, membagikan kue kepada teman-temannya. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Melihatnya seperti itu,
Saya merasa setiap senyum yang saya paksakan hari ini layak diperjuangkan. Para tamu memuji dekorasi, memuji hidangan, memuji saya sebagai tuan rumah yang anggun. Tidak ada satupun yang tahu bahwa 1 jam sebelumnya dunia saya baru saja runtuh. Reza tidak datang. Ia mengirim pesan singkat. Maaf, ada urusan kantor mendadak di luar kota. Beberapa rekan bisnisnya bertanya di mana dirinya. Saya menjawab dengan senyum tenang bahwa ia sedang mengurus proyek penting. Saya berbohong demi menjaga wajah keluarga. Sama seperti yang sudah ia lakukan selama entah berapa lama. Saat tamu terakhir pulang dan Bayu tertidur memeluk hadiah barunya, saya duduk sendiri di ruang keluarga yang kini sunyi. Lampu temaram, sisa balon mengambang di lantai. Saya membuka kembali foto itu, menatapnya lama-lama. Saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, kepala saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya dibesarkan untuk memimpin perusahaan, bukan untuk meratap di pojok kamar. Jika Reza ingin perang, ia akan mendapatkannya. Hanya saja, ia tidak akan tahu kapan perang itu sudah dimulai. Keesokan paginya, saya tetap bangun pukul 5. Saya menyiapkan sarapan Bayu, mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang berubah di permukaan. Senyum saya tetap sama. Hanya saja, di balik senyum itu, saya sudah menyusun rencana. Mungkin kalian bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang komisaris utama bisa membiarkan suaminya menjabat di perusahaan sendiri? Jawabannya sederhana. Karena dulu saya mencintainya. Saya bertemu Reza 8 tahun lalu. Saat itu, ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan rekanan. Tampan, sopan, pandai bicara. Ayah saya, yang waktu itu masih memimpin perusahaan, sempat memperingatkan saya, Anindya, lelaki yang terlalu pandai membuatmu nyaman, biasanya sedang menyiapkan sesuatu, katanya. Saya tidak mendengarkan. Saya jatuh cinta dan saya menikahinya. Setelah ayah saya wafat, saya mewarisi perusahaan demi menjaga harga diri Reza sebagai suami. Saya mengangkatnya menjadi direktur. Saya beri ia kantor, mobil, jabatan, dan rasa hormat dari banyak orang. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Ternyata itu cara saya memberinya pisau untuk menikam saya sendiri. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Bayu lahir. Dan Reza tampak seperti ayah yang baik. Tapi perlahan ada yang berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mudah marah jika saya bertanya soal pekerjaan. Ia memuji saya makin jarang. Dan menuntut penampilan saya makin sering. Saya yang terlalu sibuk menjaga perusahaan dan membesarkan Bayu, memilih percaya. Saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya tidak tahu. Tekanan itu bernama Ella. Padahal tandanya sudah ada di depan mata. Saya hanya terlalu setia untuk melihatnya. Itulah sebabnya, ketika pesan itu datang di hari ulang tahun Bayu, rasa sakitnya berlipat ganda. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena saya sadar selama ini saya membiayai pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Namun penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan hanya satu, memastikan mereka membayar setiap rupiah, setiap air mata, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyewa seorang detektif swasta, Pak Gunawan namanya. Profesional dan tutup mulut. Saya memintanya mengikuti Reza dan Ella selama 2 minggu penuh. Saya ingin tahu segalanya, kemana uang mengalir, di mana mereka tinggal, dan apa rencana mereka selanjutnya. Hal kedua, saya menghubungi Pak Baskoro, penasihat hukum sekaligus notaris kepercayaan keluarga saya. Pria tua yang sudah mengenal ayah saya puluhan tahun. Orang yang paling saya percaya untuk urusan hitam di atas putih. Sambil menunggu laporan, saya tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat Reza akhirnya pulang 2 hari kemudian dengan alasan lelah dari perjalanan dinas, saya menyambutnya dengan masakan kesukaannya. Saya bertanya tentang proyeknya. Saya tersenyum. Saya bahkan menyetrika kemejanya. Ia tidak curiga sedikit pun. Bagi seorang pengkhianat, istri yang patuh adalah istri yang tidak berbahaya. Ia salah besar.
Seminggu kemudian, Pak Gunawan datang ke kantor saya membawa map coklat. Saya menutup pintu, menyuruh sekretaris menunda semua jadwal, lalu membuka map itu di atas meja. Isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Foto-foto Reza dan Ella memasuki sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Tanggal, jam, semuanya tercatat rapi. Ternyata hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Persis sejak Reza memperkenalkan Ella sebagai karyawan berprestasi yang katanya butuh bimbingan. Tapi yang membuat tangan saya mengepal bukan foto itu, melainkan lembar terakhir. Catatan keuangan. Pak Gunawan menemukan bahwa Reza mulai menarik dana dalam jumlah besar dari rekening operasional perusahaan. Jumlahnya mencapai ratusan juta dalam beberapa bulan terakhir, dengan keterangan yang dikarang-karang. Saya menelpon kepala keuangan saya hari itu juga. Saya minta seluruh mutasi rekening perusahaan 3 bulan terakhir. Sore harinya, semua jelas. Reza memindahkan uang ke rekening pribadi, lalu sebagian besarnya mengalir ke Ella. Tas mahal, perhiasan, sewa apartemen. Wanita itu hidup dari uang perusahaan saya. Saya duduk diam, menatap deretan angka di layar. Anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Yang muncul justru ketenangan yang dingin. Reza pikir ia sedang menguras saya, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Satu transaksi demi satu transaksi. Setiap rupiah yang ia curi adalah satu paku lagi di peti matinya. Saya menyalin semua bukti itu. Rangkap 3. 1 untuk Pak Baskoro, 1 untuk audit internal, 1 saya simpan di brankas pribadi. Hari berikutnya, saya memanggil ketua tim audit internal perusahaan ke ruangan saya. Pak Hendra, pria teliti yang sudah belasan tahun menjaga keuangan perusahaan keluarga kami. Saya tutup pintu, lalu menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan apapun. Pak Hendra, saya butuh audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi yang melibatkan tanda tangan suami saya selama 2 tahun terakhir. Saya ingin setiap rupiah yang keluar tercatat, sumbernya, tujuannya, dan keterangannya. Ini rahasia. Hanya saya dan Bapak yang boleh tahu. Pak Hendra menatap saya, lalu mengangguk dengan serius. Saya mengerti, Bu. Sejujurnya, saya sudah lama mencurigai beberapa transaksi yang janggal. Tapi karena beliau direktur, saya tidak punya wewenang menyelidiki tanpa perintah dari Ibu. Dalam beberapa hari, laporan audit itu selesai. Hasilnya bahkan lebih buruk dari dugaan saya. Selama 2 tahun, Reza telah menyedot dana perusahaan dengan berbagai modus. Proyek fiktif, vendor palsu, biaya operasional yang digelembungkan. Semuanya rapi tercatat sekarang dengan stempel resmi tim audit. Inilah pondasi hukum yang akan membuat Reza tidak bisa berkutik. Bu, kata Pak Hendra sebelum pamit, dengan bukti sekuat ini, beliau bisa terancam pidana, bukan hanya kehilangan aset. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, dan itulah yang membuatnya tidak akan berani melawan. Lalu, saya menunggu, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih. Tapi sebelum hari itu tiba, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya semakin yakin dengan rencana saya. Suatu siang, saya mampir ke sebuah butik langganan di pusat perbelanjaan elit untuk memilih gaun acara perusahaan. Saat saya sedang mencoba pakaian, saya mendengar suara yang sangat saya kenal dari bilik sebelah. Suara Ella. Ia sedang menelpon seseorang, mungkin temannya, dengan nada sombong yang sengaja dikeraskan. Iya, Reza sudah janji beliin aku rumah di kawasan elit. Istri tuanya itu tinggal tunggu waktu saja diceraikan. Perempuan kuno yang cuma bisa ngurus anak. Reza bilang dia sudah bosan. Lalu ia tertawa. Saya berdiri diam di balik tirai bilik. Tangan saya mengepal. Tapi wajah saya tetap datar. Saya tidak keluar untuk membuat keributan. Itu bukan cara saya. Saya justru tersenyum tipis. Karena perempuan yang terlalu yakin sedang menang. Biasanya adalah perempuan yang paling mudah dijatuhkan.
ketika saya keluar dari bilik dan berpapasan dengannya di depan cermin. Elia sempat terkejut. Wajahnya sedikit pucat, mengira saya mendengar semuanya. Tapi saya hanya menatapnya sekilas, tersenyum sopan seperti pada orang asing, lalu berlalu. Kebingungan di matanya justru membuat saya puas. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia gelisah. Malam itu, lewat laporan Pak Gunawan, saya tahu insiden di butik membuat Ella semakin agresif menuntut Reza. Ia merasa terancam, dan ketakutan membuat seseorang menjadi lebih serakah. Persis seperti yang saya butuhkan. Setiap tuntutan Ella mendorong Reza satu langkah lebih dekat ke jebakan yang sedang saya rancang. Dugaan saya benar. Tidak sampai 2 minggu, Pak Gunawan melaporkan perkembangan baru. Ella mulai merajuk. Ia tidak lagi puas tinggal di apartemen. Ia menuntut Reza membelikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit, supaya ia tidak lagi dihina sebagai wanita simpanan. Tuntutan itu jelas butuh dana tunai yang sangat besar. Jauh melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Reza tanpa persetujuan saya. Sebagai komisaris utama, tanda tangan saya lah kunci untuk mencairkan dana cadangan perusahaan. Dan saya tahu, cepat atau lambat, Reza akan datang membawa selembar kertas dan sebuah kebohongan manis. Memohon tanda tangan itu. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya benar-benar diuji. Saat saya menjemput Bayu di sekolah, seorang wanita mendekati saya di area parkir. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi ini anaknya, katanya, sambil melirik Bayu yang menggenggam tangan saya. Lucu juga. Sayang sekali, ayahnya sudah punya keluarga baru. Darah saya mendidih. Tapi saya menarik Bayu mendekat, lalu menyuruhnya masuk ke mobil bersama Bu Asih yang menunggu. Setelah Bayu tidak bisa mendengar, saya menghadap Ella dengan tenang. Kamu boleh menghina saya sesukamu, kata saya pelan. Namun, setiap kata saya tekan. Tapi jika kamu berani mendekati anak saya sekali lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang sedang berhadapan denganmu. Sekarang, pergi. Ada sesuatu dalam nada saya yang membuat senyum Ella memudar. Ia mungkin mengira saya istri lemah yang hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari saya. Ia mundur, masuk ke mobilnya, dan pergi. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Justru sebaliknya, ini mempercepat segalanya. Di dalam mobil, Bu Asih menatap saya dari kaca spion. Wanita yang sudah bekerja untuk keluarga saya sejak saya kecil, itu berkata pelan, Bu Asih sudah lama tahu ada yang tidak beres dengan Pak Reza. Bu Asih sering lihat dia menelepon diam-diam di taman belakang. Maaf Bu Asih, baru berani cerita sekarang. Saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu Asih. Sekarang Ibu sudah tahu semuanya. Dan Ibu sudah punya rencana. Bu Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Setidaknya, di tengah rumah yang penuh kebohongan, masih ada satu orang yang benar-benar setia. Maka saya bergerak lebih dulu. Pagi itu saya menemui Pak Baskoro di kantornya yang sunyi. Saya jelaskan semuanya. Foto, mutasi rekening, tuntutan Ella. Pak Baskoro mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Saya menjelaskan semuanya kepada Pak Baskoro. Foto perselingkuhan, mutasi rekening, laporan audit, dan tuntutan Ella akan rumah mewah. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, ia melepas kacamatanya, mengusap wajahnya yang lelah, lalu menatap saya. Anindya, katanya. Memanggil saya dengan nama kecil, seperti yang dulu sering dilakukan ayah saya. Ayahmu pasti akan bangga melihat caramu menghadapi ini. Tidak dengan tangisan, tapi dengan strategi. Lalu, ia tersenyum tipis. Jadi, suami ibu akan datang meminta tanda tangan untuk mencairkan dana proyek, katanya pelan. Kalau begitu, kita beri dia jalan masuk. Tapi kita yang menentukan pintu keluarnya. Saya mengangguk. Rencana itu sederhana, namun mematikan. Reza pasti akan mengajukan sebuah proposal proyek. Hampir pasti proyek fiktif. Karangan
untuk menarik uang tunai. Ketika ia menyodorkan dokumen persetujuan untuk saya tanda tangani, kami akan menukarnya, bukan dengan dokumen palsu, melainkan dokumen yang sah secara hukum. Hanya saja dengan satu klausul tambahan yang ia tidak akan repot membacanya. Pak Baskoro menyiapkan sebuah surat persetujuan pencairan dana, lengkap dengan kop perusahaan dan format resmi. Di halaman terakhir, tepat di atas kolom tanda tangan Reza, ia menyelipkan satu klausul. Bahasanya padat dan teknis. Jenis kalimat hukum yang malas dibaca orang yang sedang terburu-buru. Saya membuka map merah itu dan membaca klausul tambahannya. Isinya jelas. Jika penanggung jawab proyek gagal memberikan laporan perkembangan dan keuntungan yang dijanjikan dalam waktu yang sangat singkat, maka seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya, akan disita perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan bayar. Tepat sekali, Ibu, jawab Pak Baskoro. Dan karena proyek yang akan ia ajukan itu fiktif, ia pasti gagal bayar. Begitu ia menandatangani dokumen ini, ia menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang sempurna. Sekarang saya hanya perlu menunggu Reza pulang dan dengan sukarela melangkah masuk ke dalamnya. Setelah dari kantor Pak Baskoro, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya memastikan rumah rapi. Saya memasak makan malam kesukaan Reza. Saya menyambutnya dengan senyum hangat, seolah saya istri paling setia di dunia. Malam itu, Reza terlihat gelisah sejak duduk di meja makan. Sesekali ia memeriksa ponsel, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Menurut laporan Pak Gunawan, hari itu Ella sedang mengamuk gara-gara sebuah insiden di butik. Ia menuntut rumah mewah itu segera, atau ia akan pergi. Tuntutan itulah yang membuat Reza panik dan terburu-buru mengajukan proposal proyeknya. Sepanjang minggu itu, Reza berubah menjadi semakin manis. Ia membawa pulang oleh-oleh, memuji masakan saya, bahkan sesekali mengajak Bayu bermain. Saya tahu persis apa artinya semua ini. Bukan penyesalan, melainkan persiapan. Ia sedang melunakkan saya sebelum meminta sesuatu yang besar. Suatu malam, ia mencoba memancing. Sayang, menurutmu, kalau perusahaan punya proyek besar yang butuh modal cepat, kira-kira berapa dana cadangan yang bisa kita cairkan? Tanyanya seolah basa-basi. Saya menjawab dengan hati-hati, pura-pura tidak menaruh curiga. Tergantung proyeknya. Kalau memang menjanjikan, kenapa tidak? Aku selalu percaya pada penilaian bisnismu. Saya melihat matanya berbinar. Umpan saya termakan. Ada satu momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Malam itu, saat saya membereskan tas kerja Reza untuk dicuci, sebuah struk jatuh ke lantai. Struk pembelian cincin berlian yang harganya mencapai ratusan juta. Saya tahu itu bukan untuk saya. Tangan saya gemetar menahan amarah. Saya hampir saja melempar struk itu ke wajahnya saat ia keluar dari kamar mandi. Tapi saya menahan diri. Saya mengingat satu hal yang selalu diajarkan ayah saya, Anindya, dalam bisnis maupun dalam hidup. Orang yang menang bukanlah yang paling marah, melainkan yang paling sabar. Saya selipkan kembali struk itu ke dalam tas Reza. Biarkan ia merasa aman. Setiap pembelian gegabahnya hanya menambah tebal berkas bukti saya. Amarah sesaat tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah di depan mata. Selesai makan, kami duduk di ruang keluarga. Bayu sudah tertidur lelap di kamarnya. Saya membaca majalah saat Reza berdeham, mencari perhatian. Ia bergeser, merangkul pundak saya dengan gestur palsu yang membuat perut saya mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Tidak terlalu. Ada apa? Jawab saya sambil menutup majalah dan menatapnya penuh perhatian. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya bisa berlipat 3 dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk perusahaan. Tapi proyek ini butuh suntikan dana tunai yang besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan,
sebelum diambil pesaing. Saya pura-pura mendengarkan dengan kagum. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, lanjut Reza, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan membutuhkan tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. Tentu saja itu map yang sama. Map yang sudah dimodifikasi Pak Baskoro pagi tadi. Lalu dikirim kembali ke meja Reza, seolah-olah dokumen aslinya. Reza menyerahkannya kepada saya. Aku butuh tanda tanganmu malam ini juga. Sayang, besok pagi sekali dananya harus segera ditransfer. Kamu percaya padaku? Kan? Semua ini kulakukan demi masa depan keluarga kita. Demi Bayu, saya menerima map itu. Saya membukanya perlahan. Saya menatap deretan angka 0 yang sangat panjang di lembar pengajuan. Reza benar-benar serakah. Ia rela menghancurkan perusahaan saya hanya demi memenuhi nafsu gundiknya. Saya membalik ke halaman terakhir, tempat tanda tangan kami berdua dibutuhkan. Di bawah kolom tanda tangannya tertera jelas klausul perjanjian utang piutang dengan jaminan seluruh aset pribadinya. Ditulis dengan ukuran huruf standar, namun dengan bahasa hukum yang membuat orang terburu-buru enggan membacanya. Tentu saja aku percaya padamu, ucap saya dengan senyum manis. Saya mengambil pulpen, lalu sengaja memperlambat gerakan. Tapi, apakah kamu sudah membaca semua detail kontrak ini dengan teliti? Biasanya dokumen proyek sebesar ini punya banyak klausul yang rumit. Sudah kubaca semuanya. Itu cuma standar perusahaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cepatlah tanda tangani, sayang. Aku sangat lelah dan ingin segera tidur. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun pada tulisan kecil di atas kolom tanda tangannya. Fokusnya hanya satu, mendapatkan persetujuan saya agar uang itu cair besok pagi. Tanpa banyak bicara lagi, saya membubuhkan tanda tangan di kolom yang disediakan. Lalu, saya sodorkan map itu beserta pulpennya. Ini sudah kutandatangani. Sekarang, giliranmu. Reza tampak sangat lega. Wajahnya seketika berseri. Dengan gerakan cepat, tanpa sedikit pun keraguan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai, tepat di bawah klausul jebakan yang sudah saya siapkan. Ia sama sekali tidak menyadari, dengan satu goresan tinta itu, ia baru saja menggadaikan seluruh hidupnya, seluruh harta pribadinya, ke dalam genggaman saya. Terima kasih banyak. Sayang, kamu memang istri yang terbaik, katanya sambil mengecup pipi saya. Lalu, ia bergegas memasukkan dokumen itu ke tas kerjanya. Besok pagi aku langsung serahkan ke bagian keuangan. Proyek ini pasti sukses besar. Saya membalas senyumnya. Tidurlah nyenyak, suamiku. Batin saya. Karena ini malam terakhir kamu bisa tidur dengan tenang. Malam setelah penandatanganan itu, saya nyaris tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Saya berbaring di samping pria yang besok pagi akan menggali kuburnya sendiri. Dan ia tidur begitu nyenyak, begitu puas. Saya menatap langit-langit kamar, mengulang setiap langkah rencana di kepala. Tidak boleh ada kesalahan, satu celah saja, dan semua bisa berbalik melawan saya. Tengah malam, ponsel Reza bergetar di meja nakas. Layarnya menyala sebentar. Dari sudut mata, saya melihat nama Ella muncul. Sebuah pesan, besok uangnya sudah cair kan? Aku sudah lihat rumahnya. Jangan kecewakan aku, sayang. Reza, yang setengah tertidur, meraih ponsel itu. Membalas singkat, lalu kembali memejamkan mata. Saya menahan napas. Di dalam dada, amarah dan kepuasan bercampur menjadi satu. Perempuan itu bahkan tidak sabar menunggu. Ia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah mewah yang dibeli dengan uang saya. Biarkan ia bermimpi setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mimpinya, semakin sakit saat ia jatuh nanti. Pagi harinya, dana itu cair. Reza menyerahkan dokumen ke bagian keuangan dengan penuh percaya diri. Uang ditransfer ke rekening proyek yang ia kelola dalam hitungan hari. Sebagian besarnya berpindah lagi. Sebagian untuk uang muka,
rumah mewah Ella, sebagian untuk gaya hidup mereka. Proyek wisata terpadu itu, tentu saja, tidak pernah ada. Saya membiarkannya. Saya membiarkan Reza dan Ella merayakan kemenangan palsu mereka. Saya membiarkan mereka membeli furniture, memesan dekorasi, memamerkan rumah baru ke media sosial Ella. Semakin banyak uang yang mereka habiskan, semakin dalam jurang yang mereka gali. Setiap belanja mereka adalah satu bukti tambahan di tangan saya. Sementara saya menunggu, saya tidak tinggal diam. Saya diam-diam menyiapkan segala sesuatu untuk hari penutupan. Saya berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik. Saya memindahkan dokumen-dokumen penting perusahaan ke tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rekening dan rumah cadangan untuk saya dan Bayu. Kalau-kalau keadaan menjadi tidak terkendali. Saya tidak ingin ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Reza saat ia tersudut nanti. Ella semakin berani. Ia mulai memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Foto rumah mewah, tas bermerek, liburan ke luar negeri, yang dibayar dengan uang perusahaan saya. Di salah satu unggahannya, ia bahkan menulis keterangan yang menyindir tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan pria yang dulu milik orang lain. Banyak orang yang mengenal saya melihatnya. Beberapa rekan bisnis diam-diam menanyakan kabar saya dengan nada penuh iba. Ada yang berbisik di belakang. Ada pula yang terang-terangan menyindir. Kasihan ya, perusahaan sebesar itu. Tapi suaminya selingkuh. Kalimat-kalimat seperti itu sampai ke telinga saya lewat berbagai jalan. Dulu, mungkin saya akan merasa malu. Sekarang, saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka kasihani itu sedang memegang kendali penuh atas nasib semua orang dalam cerita ini. Dulu, hal seperti itu mungkin akan menghancurkan saya. Tapi sekarang, saya hanya menyimpan tangkapan layar setiap unggahan itu sebagai bukti. Setiap foto pamer adalah pengakuan bahwa uang perusahaan telah disalahgunakan. Ella pikir ia sedang memamerkan kemenangan. Padahal ia sedang mengumpulkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tenggat laporan proyek dalam klausul itu semakin dekat. Reza, yang sibuk memuaskan Ella, sama sekali lupa bahwa ia pernah menandatangani sebuah janji. Ia tidak punya laporan. Ia tidak punya keuntungan. Ia tidak punya proyek. Yang ia punya hanya utang atas namanya sendiri dengan jaminan seluruh hartanya. Lalu datanglah hari yang dinanti Gundik itu. Ella mengadakan semacam syukuran kecil di rumah mewah barunya. Ia mengundang beberapa orang, memamerkan statusnya sebagai nyonya besar yang baru. Dan dengan kepercayaan diri seorang perempuan yang merasa sudah menang, ia melakukan satu hal yang paling bodoh. Ia menelepon saya. Halo, apakah ini istri tua Reza? Suaranya penuh ejekan. Saya rasa kamu sudah lihat foto kami. Sekarang Reza tinggal bersama saya. Sebaiknya kamu tahu diri. Tanda tangani saja surat cerai itu dan pergi dari hidup kami. Reza sudah bahagia. Kamu hanya beban masa lalu. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak satupun kata yang menggetarkan saya. Justru saya berterima kasih dalam hati. Ella baru saja merekam pengakuannya sendiri dan menelpon saya menggunakan nomor yang terlacak. Satu bukti lagi. Terima kasih sudah memberitahu. Jawab saya pelan. Saya akan segera mengurus surat-suratnya. Sampaikan salam saya untuk Reza. Katakan padanya, sebentar lagi ia akan menerima kabar penting dari perusahaan. Lalu saya menutup telepon. Sebelum ia sempat bertanya, apa maksud kata-kata saya? Sehari sebelum saya mengambil keputusan akhir, terjadi sesuatu yang hampir membuat pertahanan saya runtuh. Sore itu, Reza pulang lebih awal untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia bermain dengan Bayu di ruang tengah, tertawa, menggendongnya, berpura-pura menjadi ayah yang baik. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan dari kejauhan. Bayu begitu bahagia. Ayah, jangan pergi lagi ya, kata anak saya polos sambil memeluk leher Reza. Dan saya melihat sesaat, wajah Reza tampak terganggu. Mungkin masih ada sisa hati nurani di sana. Tapi saya tahu betul, itu tidak akan cukup untuk mengubah apapun. Malam itu, di kamar, saya menangis diam-diam. Bukan karena Reza, tapi karena Bayu. Karena
Saya tahu apapun yang saya lakukan besok akan mengubah hidup anak saya selamanya. Ia akan tumbuh tanpa ayah, dan beban itu terasa berat sekali. Tapi kemudian saya bertanya pada diri sendiri, ayah seperti apa yang saya pertahankan untuk Bayu? Seorang ayah yang mencuri masa depan anaknya untuk membeli rumah perempuan lain. Seorang ayah yang meninggalkan pesta ulang tahun anaknya demi gundiknya. Bukan ayah seperti itu yang pantas dimiliki Bayu. Lebih baik tidak ada ayah daripada ayah yang mengajarkan bahwa kebohongan adalah jalan hidup. Saya menghapus air mata untuk yang terakhir kalinya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Bayu. Saya akan memberinya cinta yang berlimpah dan teladan tentang kekuatan, kejujuran, dan harga diri. Itu jauh lebih berharga daripada kehadiran seorang ayah yang busuk hatinya. Esok paginya, saya memutuskan sudah waktunya. Saya tidak lagi ingin menunggu. Buku besar ini harus ditutup, dan saya yang akan menutupnya. Saya menggelar rapat komisaris dadakan di kantor pusat. Saya mengundang seluruh jajaran direksi, kepala keuangan, tim audit, dan Pak Baskoro selaku penasihat hukum. Lalu saya menyuruh sekretaris menelpon Reza, mengatasnamakan urusan proyek, memintanya datang segera. Ia datang dengan wajah berseri, mengira akan dipuji atas pencairan dana besar yang berhasil ia atur. Ia bahkan mengenakan jas terbaiknya. Reza masuk ke ruang rapat dengan senyum lebar. Senyum itu perlahan memudar saat ia melihat siapa saja yang hadir. Tim audit, Pak Baskoro, dan saya duduk di kepala meja. Dengan map merah yang sama tergeletak di hadapan saya. Sayang, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Duduklah, Reza. Kata saya, tenang. Ini rapat evaluasi proyek. Proyek kawasan wisata terpadu yang kamu ajukan. Saya rasa para direksi berhak tahu perkembangannya. Wajah Reza memucat. Proyek itu masih dalam tahap awal. Pembebasan lahan butuh waktu. Saya membuka map. Mari kita lihat. Dana yang dicairkan. Sekian miliar rupiah. Laporan perkembangan. Tidak ada. Bukti pembebasan lahan. Tidak ada. Kontrak vendor. Tidak ada. Saya mengeluarkan lembar demi lembar. Yang ada justru ini, mutasi rekening yang menunjukkan dana mengalir ke rekening pribadimu, lalu ke rekening atas nama seorang wanita bernama Ella. Pembelian rumah mewah, perhiasan, dan sebuah apartemen di Kuningan. Ruangan senyap total. Beberapa direksi saling pandang. Salah seorang komisaris senior, rekan lama ayah saya, menggeleng pelan sambil menatap Reza dengan kekecewaan yang dalam. Reza berdiri. Tangannya gemetar. Kamu memata-mataiku. Saya tidak memata-matai, jawab saya. Saya hanya membaca dokumen yang kamu tanda tangani sendiri. Saya membalik ke halaman terakhir map merah itu dan mendorongnya ke arahnya. Bacalah. Klausul ini. Yang dulu kamu bilang sudah kamu baca semuanya. Reza menunduk membaca. Saya melihat wajahnya berubah. Dari pucat menjadi putih pasi. Tangannya yang gemetar memegangi tepi meja. Klausul itu jelas, karena ia gagal memberikan laporan dan keuntungan proyek dalam tenggat yang disepakati. Seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya di perusahaan, disita sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah membaca ini. Suaranya nyaris berbisik. Kamu sendiri yang bilang sudah membacanya. Reza, di depan saya, malam itu, kata saya. Tanda tanganmu sah di atas materai, disaksikan notaris. Hitam di atas putih. Pak Baskoro angkat bicara dengan tenang. Secara hukum, Bapak telah menyerahkan seluruh aset pribadi sebagai jaminan dan gagal bayar. Maka, aset itu kini menjadi hak perusahaan. Selain itu, fakta bahwa dana perusahaan dialihkan untuk kepentingan pribadi membuka kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan dana korporasi. Kata penggelapan itu menghantam Reza seperti palu. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Pria yang beberapa minggu lalu begitu percaya diri merancang pengkhianatan, kini hanya bisa menatap kosong ke arah meja. Anindya, tolong. Ini aku.
suamimu. Aku hilaf. Kita bisa bicara baik-baik. Demi Bayu, ucapnya memohon. Suaranya pecah. Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah di dada saya. Hanya rasa lega yang dingin. Kamu menyebut nama Bayu, kata saya. Kamu meninggalkan pesta ulang tahunnya untuk bersama wanita lain. Kamu mencuri masa depannya untuk membeli rumah gundikmu. Jangan pernah lagi menyebut nama anak saya untuk membela dirimu sendiri. Saya bangkit berdiri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi direktur di perusahaan ini. Tim legal akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Dan satu lagi, saya berhenti di pintu. Sampaikan pada Ella, rumah mewah itu kini menjadi bagian dari aset sitaan. Ia boleh menikmatinya selagi bisa. Saya keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Tapi suara itu sudah tidak berarti apa-apa. Di koridor, kepala keuangan saya mengejar dengan langkah cepat. Bu, semua dokumen pengalihan aset sudah disiapkan tim legal. Tinggal menunggu putusan resmi, katanya. Saya mengangguk. Jalankan. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Para direksi yang tadi menyaksikan semuanya kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat di balik sosok istri yang selama ini tampak lembut, ada seorang pemimpin yang dingin dan tegas, yang tidak saya saksikan langsung. Tapi kemudian dilaporkan Pak Gunawan adalah apa yang terjadi pada Reza setelah itu. Begitu keluar dari kantor, ia langsung menelpon Ella. Panik. Meminta perempuan itu menjual perhiasan dan mobil untuk menutupi sebagian utang. Tapi Ella menolak mentah-mentah. Itu kan masalahmu, bukan masalahku, katanya dingin. Lalu menutup telepon. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan dikhianati oleh orang yang ia korbankan segalanya untuknya. Ia bahkan sempat mencoba menemui beberapa rekan bisnis lama untuk meminjam uang. Tapi kabar tentang penggelapan dana sudah menyebar di kalangan terbatas. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Pintu demi pintu tertutup. Pria yang dulu begitu dihormati, kini menjadi orang yang dihindari. Karma tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang pelan-pelan, lewat pintu-pintu yang satu persatu tertutup di depan wajahnya. Malam itu, Reza datang ke rumah, menggedor pintu, memohon, menangis. Ia bersumpah akan meninggalkan Ella, akan memperbaiki semuanya. Saya berdiri di balik pintu kaca, menatapnya tanpa membukanya. Bu Asih, pembantu setia saya, berdiri di samping saya dengan tatapan iba bercampur lega. Bu, mau saya panggilkan satpam? Tanya Bu Asih. Iya, jawab saya pelan. Petugas keamanan datang dan dengan sopan mengantar Reza keluar dari pekarangan. Saat gerbang besi tebal ditutup rapat, bunyi dentangnya terdengar seperti penanda berakhirnya sebuah era kebohongan dalam hidup saya. Rumah ini akhirnya kembali bersih. Udara yang saya hirup terasa jauh lebih segar. Beban berat yang selama ini menempel di pundak tanpa saya sadari, seolah menguap begitu saja. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bayu. Saya buka pintunya perlahan. Putra kecil saya tertidur lelap memeluk mainan pahlawan supernya. Saya tersenyum, mengusap rambutnya, dan berbisik dalam hati bahwa mulai detik ini, hidup kami akan jauh lebih baik. Beberapa hari setelah rapat itu, surat resmi pengalihan aset diterbitkan. Seluruh harta pribadi Reza, termasuk sahamnya di perusahaan, resmi beralih sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Bahkan mobil mewah yang ia banggakan kini bukan miliknya. Eja mendengar kabar bahwa rumah mewah yang ditempatinya termasuk aset sitaan, mulai gelisah. Ketika petugas datang membawa dokumen resmi, ia mengamuk, berteriak, menuntut bertemu Reza. Tapi Reza sendiri sudah tidak punya kuasa apapun. Rumah impian yang ia bangun di atas pengkhianatan itu runtuh hanya dalam hitungan minggu sejak dihuni. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Bukti yang saya miliki terlalu kuat dan tak terbantahkan. Mutasi rekening perusahaan, laporan audit,
foto perselingkuhan, dan surat perjanjian utang dengan jaminan aset yang ia tanda tangani sendiri. Semuanya menjadi senjata mematikan di meja hijau. Menyadari ia tidak punya celah sedikit pun untuk membela diri, dan ketakutan setengah mati akan ancaman penjara atas tuduhan penggelapan dana korporasi. Reza akhirnya menyerah. Ia menandatangani seluruh dokumen perceraian dan menyerahkan hak asuh anak tanpa perlawanan berarti. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Saya mendapatkan hak asuh penuh atas Bayu. Seluruh aset properti dan perusahaan kembali sepenuhnya ke tangan saya. Dan Reza dinyatakan bangkrut secara hukum. Pergi dari kehidupan saya hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Kehidupan saya kini berjalan damai dan utuh. Saya kembali memimpin penuh perusahaan warisan keluarga, mengendalikannya dengan visi yang tajam. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan justru berkembang jauh lebih pesat dibanding saat masih dikelola pria tidak berkompeten itu. Saya menjadi sosok wanita mandiri, sukses, dan dihormati di kalangan bisnis. Saya tidak perlu lagi tersenyum di balik kebohongan atau memaksakan diri tampil sempurna untuk menutupi kelemahan seorang suami. Saya bersinar dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini kami merayakan libur keluarga di sebuah resor pribadi yang tenang di pinggiran kota. Bayu berlari riang di taman luas, tertawa mengejar kupu-kupu. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa ayahnya tak pernah pulang. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dikelilingi kasih sayang saya dan keluarga saya. Bayu kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Sebagai gantinya, ia dikelilingi oleh kakek dari pihak keluarga saya, oleh Bu Asih yang menyayanginya seperti cucu sendiri, dan oleh ibunya yang kini punya banyak waktu untuknya. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan tersembunyi, kini dipenuhi tawa. Saya duduk di kursi santai di tepi taman, menyesap jus jeruk dingin, menikmati hangat matahari pagi. Beberapa waktu lalu, Pak Gunawan memberi laporan terakhir mengenai 2 orang itu. Seperti sudah saya duga, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan tidak pernah bertahan lama. Kurang dari sebulan setelah mereka kehilangan segalanya, Elia meninggalkan Reza. Mengetahui pria itu kini miskin, memiliki utang yang tak mungkin terbayar, dan hidup luntang-lantung. Sifat asli perempuan itu kembali muncul. Ia mengemasi barang-barangnya dan kabur bersama pria lain, meninggalkan Reza sendirian meratapi kebodohannya. Reza kini harus menghadapi kenyataan yang pahit, tanpa harta, tanpa koneksi, dengan nama yang sudah hancur di dunia bisnis. Ia kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Pak Gunawan melaporkan, pria itu kini menyewa sebuah kamar kontrakan kumuh di pinggiran kota, dan sehari-hari hanya bisa bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia sering terlihat duduk termenung di warung pinggir jalan, memandangi foto lama keluarga kami dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia telah membuang sebuah berlian demi memungut sebutir kerikil jalanan. Dan kini, ia membayar mahal untuk kebodohan itu seumur hidupnya. Saya meletakkan gelas jus, lalu bangkit saat melihat Bayu berlari menghampiri saya, membawa setangkai bunga liar. Ia tersenyum lebar, menyodorkan bunga itu dengan mata berbinar. Saya menerimanya, memeluk erat tubuh kecilnya, dan mencium pipinya penuh kasih sayang. Melihat masa lalu yang hancur dan masa depan yang kini bersinar terang, saya menyadari satu hal. Ketenangan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas dendam. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang tampak diam, karena diamnya bisa jadi adalah caranya menyusun langkah. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena fondasi seperti itu pasti runtuh. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berdiri di posisi saya dulu, dikhianati di saat paling rapuh, diremehkan, dianggap beban. Kepada kalian, ketahuilah bahwa nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh pria yang memilih pergi. Kekuatan kalian
ada pada diri kalian sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menira rumput tetangga lebih hijau, lalu membuang keluarga demi kesenangan sesaat. Mereka lupa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Dan ada pula para perempuan yang memilih jalan seperti Ella, yang merasa bisa membeli kebahagiaan dengan merebut milik orang lain. Mereka lupa sesuatu yang didapat dengan cara busuk akan pergi dengan cara yang sama. Kini, buku masa lalu itu sudah resmi saya tutup. Dikunci rapat dengan kemenangan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, anak saya, dan kehidupan baru yang tenang. Saya, sang nyonya besar yang sebenarnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih hancur atau memilih bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Suami saya menyuruh saya menandatangani sehelai surat pajak. 3 hari kemudian, rumah peninggalan ayah saya berpindah tangan. Mereka pikir saya buta hukum. Mereka pikir saya hanya perempuan butik yang tidak mengerti angka. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Notaris lama ayah saya masih menyimpan akta yang asli. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan tenang hari ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Selamat menyimak sampai akhir. Karena bagian yang paling penting justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya Saraswati. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah butik di kawasan Kemang dan beberapa unit properti di Pondok Indah. Sudah 12 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Selama ini saya percaya rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ternyata saya keliru. Pagi itu, matahari masuk lewat tirai kamar dengan lembut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang cangkir kopi yang biasa saya minum setiap hari. Mas Reza berdiri di depan saya, senyumnya tipis, tetapi tidak sampai ke matanya. Minum dulu kopinya, sayang, katanya pelan. Kamu kelihatan capek belakangan ini. Saya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Pagi itu adalah awal dari segalanya, sebab di laci meja kerjanya sudah tersimpan sebuah map coklat. Di dalam map itu ada surat-surat yang akan mengubah hidup saya. Tetapi saat itu saya belum tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal, supaya Bunda paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Ayah saya seorang pengusaha mebel yang membangun semuanya dari nol. Beliau wafat 5 tahun lalu dan meninggalkan warisan kepada saya, anak tunggalnya. Sebuah rumah besar di Pondok Indah, 2 ruko di Kemang, dan tabungan yang tidak sedikit. Semua itu adalah harta bawaan saya, harta dari darah dan keringat ayah saya sendiri. Saya menikah dengan Reza jauh sebelum ayah saya wafat. Dulu, Reza hanya seorang staf marketing biasa di sebuah perusahaan menengah. Saya mencintainya karena dia sederhana, atau setidaknya begitulah yang saya kira. Saya bahkan menolak warisan ayah agar tidak terlihat memandang rendah suami saya. Setelah ayah wafat, semuanya perlahan berubah. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya, dia ingin fokus mengelola usaha keluarga. Usaha keluarga. Padahal yang dia maksud adalah harta peninggalan ayah saya. Saya membiarkannya. Saya pikir sebagai istri. Saya harus percaya pada suami, ibu mertua saya, Bu Sutina. Mulai sering menginap di rumah kami. Awalnya beliau ramah, membawakan rendang, menanyakan kabar, memeluk saya. Tetapi lama-lama beliau mulai mengatur, mulai dari dapur sampai ke urusan keuangan. Anin, perempuan yang baik itu, menyerahkan semua harta pada suaminya. Kata beliau suatu sore, saya hanya diam. Saya tidak mau bertengkar dengan orang tua. Lalu datang adik ipar saya, Wulan, adik perempuan Reza, usianya 30 tahun. Wulan baru bercerai dan pindah ke rumah kami dengan 2 kopernya. Sejak Wulan datang, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Saya sering memergoki mereka bertiga berbicara pelan di ruang tengah. Begitu saya masuk, mereka langsung diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan ada sesuatu yang salah.
Tetapi saya tidak punya bukti. Saya hanya seorang istri yang sibuk dengan butiknya dan terlalu percaya. Retak pertama dalam rumah tangga saya muncul 3 bulan lalu. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Reza berdebat di balik pintu kamar. "Kapan, Mas? Aku butuh uang itu sekarang," kata Wulan dengan suara tertahan. "Sabar. Aku sedang urus surat-suratnya. Anin tidak boleh curiga," jawab Reza. Jantung saya berhenti sejenak. "Surat apa? Uang yang mana?" Saya berdiri di lorong dengan kaki gemetar. Saya ingin menggedor pintu itu. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu kalau saya bertindak gegabah, saya akan kalah. Maka saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya, saya berpura-pura tidur. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Pikiran saya melayang ke ayah, kepada janji yang pernah saya ucapkan di pemakaman beliau, bahwa saya akan menjaga semua yang beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan malam itu, saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah tanpa melawan. Sejak malam itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sutina mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, tetapi seperti pembantu. "Anin, cuci piring itu." "Anin, setrika baju Wulan." "Anin, kamu ini tidak becus mengurus rumah." Saya menelan semuanya dalam diam, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke butik, Reza menahan lengan saya. "Mulai sekarang, kamu tidak usah terlalu sibuk dengan butik," katanya. "Fokus di rumah saja." Saya tahu maksudnya. Dia ingin saya menjauh dari sumber penghasilan saya sendiri. Saya mengangguk pura-pura setuju. Tetapi tetap pergi ke butik lewat pintu belakang setiap hari. Mbak Asih, pembantu setia kami, diam-diam menjadi mata dan telinga saya. "Bu," bisiknya suatu sore, sambil berpura-pura menyapu di dekat saya. "Tadi Pak Reza dan Bu Wulan bicara di ruang kerja. Mereka menyebut-nyebut soal notaris baru." Saya menatap Mbak Asih dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, Mbak. Tolong terus perhatikan." Sejak saat itu, saya hidup dengan 2 wajah. Di depan mereka, saya istri yang patuh dan lemah. Tetapi di dalam, saya seorang perempuan yang sedang menyusun pertahanan untuk hidupnya. Setiap senyuman palsu yang saya berikan, saya simpan sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan. Dan hari itu, saya tahu, sudah semakin dekat. Keesokan paginya, semua tampak normal. Terlalu normal. Reza membuatkan saya kopi. Bu Sutina memasak nasi goreng. Wulan menyapa dengan manis. Saya tahu senyuman itu palsu. Tetapi saya membalasnya dengan senyuman yang sama palsunya. Mulai hari itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan segalanya. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Sore itu, Reza pulang membawa setumpuk dokumen di tangannya. "Anin, ada formulir pajak tahunan yang harus kamu tanda tangani," katanya santai. "Ini rutin saja. Tanda tangan di sini dan cap jempol di kolom bawah." Saya menatap kertas itu. Halamannya tebal, penuh angka dan istilah hukum. Saya hendak membacanya, tetapi Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. "Sudah, tidak usah dibaca semua. Nanti pusing," katanya sambil tertawa kecil. Saya ragu. Tetapi karena dia suami saya menurut. Saya tanda tangan. Saya cap jempol. Saat itu saya tidak tahu. Saya baru saja menandatangani jurang untuk diri saya sendiri. Reza langsung mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Map yang sama, yang selama ini tersimpan rapi di laci meja kerjanya. Malam itu, dia tidur dengan lelap. Sementara saya, entah kenapa, merasa gelisah. Insiden kedua terjadi 3 hari setelahnya. Telepon genggam saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bank. Permohonan pengalihan kepemilikan aset properti sedang dalam proses verifikasi. Jari saya membeku di layar. Properti yang mana? Saya tidak pernah mengajukan apapun. Darah saya berdesir. Saya membuka rincian transaksi itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Rumah Pondok Indah. Atas nama pemohon, Reza Pratama, suami saya. Nilai aset yang dialihkan, 9,2 miliar rupiah. Saya hampir menjatuhkan telepon.
Mereka benar-benar melakukannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh panik. Tidak sekarang. Saya menelpon layanan pelanggan bank, mencoba membuat suara saya setenang mungkin. Selamat pagi, saya Anindya Saraswati. Saya ingin membatalkan proses pengalihan aset ini. Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Proses ini sudah disertai surat kuasa yang sah dari Ibu sendiri. Surat kuasa, dada saya sesak. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Tetapi ada tanda tangan dan cap jempol Ibu di dokumen ini, lengkap dengan akta notaris. Saat itulah saya mengerti. Formulir pajak itu bukan formulir pajak. Itu adalah insiden ketiga dan yang paling menghancurkan. Saya teringat malam ketika Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Di balik halaman yang dia tutup, tersembunyi surat kuasa pengalihan seluruh harta saya. Mereka memanfaatkan kepercayaan saya. Mereka menjadikan tanda tangan saya sebagai senjata. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin, tetapi kepala saya mulai jernih. Menangis tidak akan mengembalikan rumah ayah saya. Yang saya butuhkan adalah bukti. Saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Setiap akta punya catatan aslinya, dan catatan asli itu tidak tersimpan di laci Reza. Malam itu, saya tak tahu di mana harus mulai. Insiden keempat terjadi saat makan malam keluarga. Wulan datang ke meja dengan wajah berseri, memamerkan map biru di tangannya. Mas, akta rukonya sudah jadi, katanya. Lupa bahwa saya ada di sana. Reza menatapnya tajam. Tetapi sudah terlambat. Saya mendengar semuanya. Ruko yang mana? Wulan, tanya saya. Berpura-pura tidak mengerti. Wulan tergagap. Bukan apa-apa. Mbak, cuma surat usaha biasa. Bu Sutina cepat-cepat menimpali. Sudah, makan saja. Jangan banyak tanya soal bisnis suami. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang ikut bermain. Wulan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun daftar di kepala saya. Reza yang merencanakan. Wulan yang menjadi otak serakahnya. Bu Sutina yang menutupi semuanya. Mereka bekerja sama, rapi dan dingin, untuk merampas warisan ayah saya sepotong demi sepotong. Tetapi mereka melupakan satu hal. Saya masih punya akses ke masa lalu ayah saya. Insiden kelima datang 2 hari kemudian, di butik saya sendiri. Pagi itu, saya tiba di Kemang dan menemukan gembok gudang butik sudah diganti. Karyawan saya, Mbak Sari, menghampiri dengan wajah bingung dan ketakutan. Bu, tadi Pak Reza datang. Katanya gudang mau diaudit. Kunci lama diganti semua. Saya menggenggam tas saya erat-erat. Gudang itu menyimpan seluruh stok dan pembukuan butik. Mereka mulai memutus saya dari sumber penghasilan saya sendiri. Langkah demi langkah. Mereka ingin membuat saya tak berdaya, tak punya uang, tak punya rumah. Supaya ketika saya akhirnya tahu, saya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tetapi mereka salah menilai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya memanggil tukang kunci, membuka gudang itu di depan saksi, dan memotret seluruh isinya. Lalu saya memindahkan seluruh pembukuan asli butik ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka ingin bermain dengan dokumen, saya akan bermain lebih rapi dari mereka. Insiden ke-6 adalah yang paling menyakitkan hati saya. Malam itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Reza dan Wulan duduk di sampingnya. Anin, kata Bu Sutina dengan nada dingin, sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah ibumu. Rumah ini sedang banyak urusan. Kehadiranmu hanya membuat suasana tidak nyaman. Saya menatap Reza, suami saya, berharap dia membela saya, tetapi dia menunduk. Iya, Anin, katanya pelan. Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu di tempat lain. Hati saya seperti diiris. Pria yang dulu menggandeng tangan saya di pelaminan, kini mengusir saya dari rumah yang dibangun oleh ayah saya sendiri. Dengan uang ayah saya sendiri, saya berdiri. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Baik, kata saya, tenang. Saya akan pergi malam ini juga. Wulan tersenyum sinis. Akhirnya sadar diri juga, gumamnya.
Cukup keras untuk saya dengar. Saya berbalik. Tetapi sebelum keluar, saya menatap mereka satu persatu. Saya akan kembali. Malam itu saya tidur di sebuah hotel kecil, sendirian, dengan satu koper. Tetapi anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya tidak perlu berpura-pura tersenyum pada orang yang mengkhianati saya. Dan di hotel itu, saya teringat satu nama yang sudah lama saya lupakan. Pak Bram. Sebelum saya menemui Pak Bram, ada satu pukulan lagi yang harus saya hadapi. Pagi itu, saya hendak membayar gaji karyawan butik lewat aplikasi bank. Tetapi saat saya membuka aplikasi, semua rekening usaha saya tertulis dibekukan. Saldo yang biasa saya kelola untuk operasional butik kini tidak bisa saya sentuh sama sekali. Saya menelpon bank, dan jawaban yang saya terima membuat dada saya sesak. Rekening itu dibekukan atas permintaan Reza, dengan alasan ada sengketa kepemilikan usaha. Mereka benar-benar memutus setiap urat nadi keuangan saya, satu per satu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya membayar gaji karyawan dari tabungan pribadi yang masih saya pegang. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap layar telepon yang penuh notifikasi tagihan. Untuk sesaat, rasa putus asa menyelinap masuk. Mereka begitu rapi, begitu kejam. Tetapi kemudian saya teringat ayah saya yang dulu pernah bangkrut, lalu bangkit lagi. Selama kamu masih punya kebenaran, Nak, kata beliau dulu, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Insiden ketujuh adalah titik balik segalanya. Pak Bram adalah notaris kepercayaan ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Beliau yang mengurus seluruh akta properti ayah jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Pagi itu saya menemui beliau di kantornya yang sederhana di kawasan Tebet. Pak Bram menyambut saya dengan wajah penuh keprihatinan. Nak Anin, katanya. Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Suamimu pernah datang ke sini? Saya terkejut. Datang ke sini. Untuk apa? Pakistan. Dia ingin Bapak memasukkan akta hibah. Bapak menolak. Maka dia mencari notaris lain. Tangan saya gemetar. Tetapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. Pak Bram, apakah Bapak masih menyimpan akta asli dari semua properti ayah saya? Pak Bram tersenyum. Beliau membuka brankas tua di sudut ruangan. Tentu. Nah, akta asli, sertifikat asli, dan surat wasiat ayahmu. Semua ada di sini. Air mata saya jatuh. Bukan air mata sedih. Air mata seorang anak yang masih dijaga ayahnya. Ternyata sebelum wafat. Ayah sudah mendaftarkan seluruh hartanya sebagai harta bawaan saya. Atas nama saya pribadi, bukan harta bersama. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan saya yang sah. Akta yang mereka buat itu palsu. Nak, kata Pak Bram. Dan Bapak bisa membuktikannya. Saat itu juga, rencana mulai terbentuk di kepala saya. Mereka punya akta palsu. Saya punya akta asli yang didukung notaris dan negara. Mereka punya tanda tangan yang dicuri. Saya punya saksi yang melihat mereka mencoba memalsukan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, saya tersenyum tulus. Permainan ini belum berakhir. Insiden ke-8. Mereka menaikkan taruhannya. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengacara Reza. Isinya, gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mereka ingin menceraikan saya, lalu mengklaim setengah dari semua harta ayah saya. Saya membaca surat itu dengan tenang, dan saya hampir tertawa. Mereka begitu yakin saya tidak mengerti hukum. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Mereka tidak tahu. Selama 2 minggu terakhir, saya tidak hanya berdiam diri di hotel. Saya sudah menyiapkan akta tandingan, audit pajak, dan satu permohonan ke notaris bersama Pak Bram. Saya menghubungi Pak Bram malam itu juga. Pakistan. Mereka mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta bersama, kata saya. Pak Bram terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar tegas. Justru itu yang kita tunggu. Nah, harta bawaan tidak bisa diganggu, walau bercerai. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Insiden ke-9 terjadi pada malam sebelum pertemuan keluarga besar. Reza menelepon saya. Suaranya berusaha lembut, seperti dulu. Anin, mari kita selesaikan ini baik-baik. Datang ke rumah besok. Kita bicara keluarga. Saya tahu itu jebakan.
Mereka ingin menekan saya di depan semua orang, supaya saya menyerah. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Mas, saya akan datang. Kita selesaikan semuanya. Malam itu, saya menata semua dokumen di atas meja hotel saya. Akta asli, sertifikat asli, surat wasiat ayah, bukti pemalsuan, laporan, audit, surat dari Pak Bram. Semua tersusun rapi di dalam satu map. Map saya sendiri kali ini, bukan map coklat mereka. Saya memandang map itu lama sekali. Dulu, saya hanya seorang istri yang percaya tanpa pernah bertanya. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang tahu persis apa yang dia miliki dan bagaimana menjaganya. Besok, mereka mengira mereka akan menjatuhkan saya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan ke hari pertemuan itu, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi di balik layar. Karena kemenangan tidak pernah datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam-malam tanpa tidur selama 2 minggu di hotel itu. Saya tidak hanya mengumpulkan dokumen, saya juga belajar. Saya membaca tentang hukum harta perkawinan sampai larut malam. Saya mengerti sekarang, harta bawaan istri tetap menjadi milik istri, walau terjadi perceraian. Suami hanya berhak atas harta bersama, bukan atas warisan ayah saya. Saya juga menemui seorang pengacara perempuan bernama Bu Laras. Beliau mendengarkan cerita saya dengan saksama, lalu menatap saya dengan mata berapi. Bu Anin, katanya, yang mereka lakukan ini bukan sekedar perebutan harta, ini pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana. Mereka bisa dipenjara. Saya terdiam mendengarnya. Penjara. Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Tetapi kemudian saya teringat wajah ayah saya. Teringat kerja kerasnya selama puluhan tahun. Teringat bagaimana Reza menutup halaman surat itu dengan tangannya. Agar saya tidak membaca. Tidak. Mereka harus bertanggung jawab. Bukan karena saya benci, tetapi karena ini soal keadilan. Setiap hari, Pak Bram membantu saya menyusun bukti, helai demi helai. Beliau menghubungi notaris yang dipakai Reza untuk membuat akta palsu itu. Ternyata, notaris itu tidak pernah benar-benar memverifikasi kehadiran saya. Mereka hanya menempelkan tanda tangan curian dan menganggap semuanya beres. Ini cacat hukum. Nah, kata Pak Bram, akta otentik harus dibuat di hadapan para pihak. Kamu tidak pernah hadir, maka akta mereka batal demi hukum. Tidak punya kekuatan apapun. Saya mengangguk. Setiap kata beliau seperti menambah satu batu bata di benteng saya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan saya tahu persis di mana letak fondasinya yang rapuh. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, mereka terus bergerak. Mbak Asih, pembantu lama yang masih setia pada saya, diam-diam mengabari saya setiap hari. Bu, bisiknya lewat telepon suatu malam. Bu Ulan sudah memesan perabot baru untuk kamar ibu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi ruko di atas kertas, seolah ibu sudah tidak ada. Mendengar itu, dada saya panas. Tetapi saya menahan diri. Mbak Asih, kata saya, tolong perhatikan kalau ada dokumen yang mereka tinggalkan sembarangan. Foto saja kalau bisa. Tetapi jangan sampai ketahuan. Keselamatan Mbak yang utama. Mbak Asih sanggup. Dan dari beliau, saya mendapat satu bukti terakhir yang sangat berharga. Suatu sore, Mbak Asih mengirimkan foto sebuah dokumen di meja makan. Itu adalah catatan tulisan tangan Wulan. Daftar pembagian harta saya, lengkap dengan angka. Rumah untuk Reza, satu ruko untuk Bu Sutina, satu ruko, dan mobil untuk Wulan sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat saya merinding. Anin tidak akan tahu apa-apa. Saya menyimpan foto itu baik-baik. Itu adalah bukti niat mereka. Hitam di atas putih. Sekarang saya punya semuanya. Akta asli, surat wasiat, bukti pemalsuan, bukti niat jahat. Saya tinggal menunggu panggung yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan panggung itu, mereka sendiri yang menyiapkannya. Pertemuan keluarga besar esok hari. Malam terakhir di hotel. Saya menelepon Pak Bram untuk memastikan semuanya siap. Pakistan, besok Bapak bisa hadir di rumah Pondok Indah, tanya saya. Tentu, Nak, jawab beliau.
Bapak akan datang membawa seluruh akta asli. Dan Bularas juga. Kita akan selesaikan ini di depan mata mereka semua dengan cara yang paling sah. Saya menutup telepon. Lalu saya berdiri di depan jendela kamar hotel. Di bawah sana, kota Jakarta bergerak seperti biasa. Lampu-lampu berkelip tanpa peduli. Saya memandang bayangan diri saya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi rapuh. Besok, saya tidak datang sebagai korban. Saya datang sebagai pemilik sah dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuan itu, terjadi satu peristiwa yang nyaris membuat rencana saya gagal. Sore itu, Wulan tiba-tiba muncul di depan hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana dia tahu saya ada di sana. Mungkin dia menyuruh seseorang mengikuti saya. Dia berdiri di lobi dengan tas mahal dan senyum yang sama sinisnya seperti biasa. "Mbak Anin," katanya. Duduk di depan saya tanpa diundang. Kita bicara baik-baik. "Yuk." Mas Reza sudah lelah dengan semua ini. Tanda tangani saja surat cerainya. Ambil uang pesangon, 500 juta. Itu cukup untuk perempuan sepertimu memulai hidup baru di tempat lain. Saya menatapnya tenang. 500 juta sebagai ganti warisan ayah saya yang bermiliar-miliar. "Wulan," kata saya pelan. "Kamu pikir saya tidak tahu rumah itu bernilai berapa?" Senyumnya sedikit memudar. "Mbak, jangan macam-macam. Suratnya sudah sah. Mbak tidak akan menang." "Kalau memang sudah sah," jawab saya, "kenapa kamu repot-repot datang ke sini membujuk saya?" Wulan terdiam. Dia tidak menyangka saya akan membalik pertanyaannya seperti itu. Saya berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan ini selesai. "Pulanglah, Wulan, dan sampaikan pada kakakmu. Saya akan datang ke pertemuan itu. Tetapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk mengembalikan apa yang kalian curi." Wulan menatap saya dengan mata penuh kebencian, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia pergi, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka begitu yakin saya bisa dibeli dengan 500 juta. Seolah harga diri saya sebegitu murahnya. Tetapi justru kejadian itu membuat tekad saya semakin bulat. Malam itu, saya menelpon Bularas, pengacara saya, dan menceritakan semuanya. "Bagus," kata Bularas setelah mendengar cerita saya. "Tawaran damai itu menguntungkan kita. Itu artinya mereka tahu posisi mereka lemah. Orang yang yakin menang tidak akan menawar damai. Besok kita susun ulang strateginya. Kita siapkan semua dokumen, dan kita pastikan tidak ada celah." Saya tersenyum mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar punya pendukung. 2 hari kemudian, saya dan Bularas menghabiskan sepanjang malam menata bukti. Kami menyusunnya seperti menyusun cerita, dari awal sampai akhir, agar mudah dipahami siapapun. Akta asli di atas, lalu bukti pemalsuan, lalu laporan notaris, lalu catatan tangan Wulan. "Ketika kamu membongkar ini di depan mereka," kata Bularas, "mereka tidak akan punya tempat bersembunyi." Saya memandang tumpukan dokumen itu, dan saya teringat malam pertama saya curiga. Malam ketika saya mendengar Reza dan Wulan berbisik di balik pintu kamar. Saat itu, saya hanya seorang istri yang ketakutan, tanpa bukti dan tanpa keberanian. Sekarang, saya adalah perempuan yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya mengenakan blazer kerja berwarna gelap. Rambut saya disanggul rapi. Di tangan saya hanya ada satu map, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran. Saya melangkah masuk ke rumah Pondok Indah, rumah ayah saya dengan kepala tegak. Di ruang tamu, mereka sudah menunggu. Reza duduk di tengah, ditemani pengacaranya. Bu Sutinah duduk di sampingnya, memakai gelang emas yang dulu milik ibu saya. Wulan berdiri di dekat jendela, melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa kerabat keluarga besar ikut hadir sebagai saksi. "Akhirnya kamu datang juga, Anin," kata Reza, mencoba terdengar berwibawa. "Duduklah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tanda tangani saja surat ini. Dan
semua beres. Pengacaranya menyodorkan map coklat yang sudah saya kenal. Surat cerai dan pelepasan harta. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan tersenyum tenang. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya ingin semua orang di sini tahu satu hal. Bu Sutinah mendengus. Tahu apa? Kamu cuma menantu. Harta ini sudah jadi urusan keluarga kami. Benar, Bu, jawab saya. Ini memang urusan keluarga. Keluarga saya. Keluarga almarhum ayah saya. Ruangan mendadak hening. Wulan menurunkan senyumnya sedikit. Saat itulah pintu terbuka. Pak Bram masuk. Diikuti Bu Laras, pengacara saya. Wajah Reza langsung memucat. Dia mengenali Pak Bram, notaris yang dulu menolak permintaannya. Siapa mereka? Tanya Bu Sutinah dengan suara mulai gugup. Perkenalkan, kata saya tenang. Notaris ayah saya dan pengacara saya. Mari kita bicara hukum. Pak Bram membuka tasnya, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Reza, kata beliau, akta hibah yang Anda gunakan untuk mengalihkan rumah ini palsu. Akta otentik harus dibuat di hadapan kedua pihak. Nyonya Anindya tidak pernah hadir, maka akta Anda batal demi hukum. Tidak punya kekuatan sama sekali. Ini akta yang asli. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sangat mungkin, Saudara Reza, kata Bu Laras dingin. Dan ada lagi yang harus Anda dengar. Seluruh properti ini terdaftar sebagai harta bawaan klien saya. Warisan dari ayah kandungnya. Bu Laras membuka map keduanya dan membacakan dengan suara jelas. Berdasarkan hukum, harta bawaan tetap menjadi milik istri, walaupun terjadi perceraian. Suami tidak punya hak atas harta bawaan istri. Tidak sejengkal pun, tidak serupiah pun. Jadi, gugatan cerai Anda dengan tuntutan harta bersama ini tidak ada artinya. Wulan maju, wajahnya merah padam. Bohong. Mas Reza sudah mengurus semua suratnya. Saya menatap Wulan dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar foto dari map saya. Surat ini, maksud kamu? Wulan, kata saya, meletakkan foto catatan tulisan tangannya di meja. Daftar pembagian harta saya dengan tulisan tanganmu sendiri. Anin tidak akan tahu apa-apa. Wulan terdiam membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Bu Sutinah berusaha menyelamatkan keadaan. Itu cuma coret-coretan biasa. Anin, coret-coretan. Bu, kata saya, yang membagi rumah, ruko, dan mobil milik almarhum ayah saya. Saya mengeluarkan dokumen demi dokumen, meletakkannya satu persatu di atas meja. Ini bukti pengalihan rumah yang Anda ajukan dengan tanda tangan curian. Ini laporan dari notaris yang Anda pakai, yang mengakui tidak pernah memverifikasi saya. Dan ini surat wasiat ayah saya, yang menyatakan semua ini milik saya seorang. Reza terjatuh ke kursi, kepalanya tertunduk. Anin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Jelaskan kenapa kamu menutup halaman surat itu dengan tanganmu, supaya aku tidak membaca. Atau jelaskan kenapa kamu menyuruh ibumu mengusirku dari rumah yang dibangun ayahku. Reza tidak menjawab. Tidak ada yang bisa dia jawab. Bu Laras melanjutkan dengan suara tegas. Saudara Reza, Saudari Wulan, dengarkan baik-baik. Pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Klien saya berhak melaporkan kalian ke pihak berwajib kapan saja dia mau. Mendengar kata penjara, Bu Sutinah langsung berdiri lalu jatuh berlutut di depan saya. Amin. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan anak-anak ibu, ratapnya. Saya menatap perempuan yang dulu mengusir saya dari rumah ini tanpa belas kasihan. Perempuan yang memakai gelang ibu saya sambil menyuruh saya pergi. Hati saya tidak bergetar. Bu, kata saya pelan.
Dulu saya memanggil ibu seperti ibu saya sendiri. Saya menyerahkan dapur, keuangan, bahkan harga diri saya demi menjaga keluarga ini. Dan ibu membalasnya dengan mengusir saya, lalu membagi-bagi warisan ayah saya. Sekarang, ibu berlutut. Tetapi keadilan tidak bisa dibeli dengan air mata yang terlambat. Wulan, yang sejak tadi membatu, tiba-tiba berteriak, "Ini tidak adil. Kami juga butuh hidup." Saya menoleh padanya dengan tenang. "Butuh hidup, Wulan. Maka bekerjalah seperti ayah saya dulu. Beliau membangun semua ini dari nol, bukan dengan mencuri tanda tangan orang lain." Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata sinis untuk dilontarkan. Saya berpaling kepada seluruh kerabat yang hadir sebagai saksi. "Bapak, Ibu sekalian," kata saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Hak dari peninggalan ayah saya. Mulai hari ini, rumah dan seluruh properti ini kembali atas nama saya secara sah. Bularas mengeluarkan dokumen terakhir, akta tandingan yang sudah disahkan. Pengalihan palsu sudah dibatalkan oleh notaris dan didaftarkan ulang atas nama yang sah. Rekening yang sempat dibekukan juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada klien saya. Secara hukum, semuanya selesai. Tinggal satu pertanyaan, apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Semua mata tertuju pada saya. Reza menatap saya dengan tatapan memohon. Saya menarik napas panjang. Saya memikirkan ayah saya dan apa yang akan beliau inginkan. "Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi," kata saya akhirnya. Mereka tampak lega sejenak. "Tetapi dengan satu syarat, kalian bertiga harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Selamanya." Tidak ada yang membantah. Reza menandatangani surat cerai. Kali ini atas kehendak saya. Bu Sutinah melepas gelang emas ibu saya dan meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Wulan mengemasi kopernya dalam diam, tanpa berani menatap mata saya lagi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah yang dulu mereka kira sudah menjadi milik mereka setelah pintu tertutup di belakang mereka. Rumah itu terasa hening untuk waktu yang lama. Saya berdiri sendiri di ruang tamu, di tengah rumah yang dibangun ayah saya. Pak Bram menepuk bahu saya pelan. "Ayahmu pasti bangga, Nak," katanya lembut. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata saya jatuh tanpa beban. Hari itu menjadi akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Tetapi cerita tidak berhenti begitu saja. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan setelahnya. Karena keadilan bukan hanya soal merebut kembali apa yang hilang. Keadilan juga soal bagaimana kita memilih untuk hidup sesudahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar di antara keluarga besar. Para kerabat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka melihat sendiri kebenarannya. Banyak yang datang meminta maaf pada saya, karena dulu pernah ikut menyalahkan saya. Saya menerima mereka dengan hati terbuka. Saya tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Reza, mantan suami saya, ternyata jatuh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tanpa harta saya, dia tidak punya apa-apa. Pekerjaannya sudah lama dia tinggalkan. Saya mendengar dia kini menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan utang di mana-mana. Utang yang dulu dia buat dengan menjaminkan akta palsu, yang kini sudah tidak berlaku. Wulan, yang dulu memamerkan map biru itu, juga kehilangan segalanya. Mobil yang sudah dia incar tidak pernah menjadi miliknya. Begitu pula ruko yang dia idamkan. Saya dengar dia kembali tinggal di kampung, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Setiap kali saya teringat senyum sinisnya dulu, saya hanya bisa menggeleng pelan. Bu Sutina, ibu mertua saya, pindah ke rumah Wulan di kampung. Gelang emas ibu saya yang dulu beliau pakai, kini sudah kembali ke tangan saya. Saya menyimpannya bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kenangan akan ibu saya. Kadang saya berpikir, andai dulu beliau memilih menyayangi saya, hidupnya pasti berbeda. Tetapi saya tidak menghabiskan waktu memikirkan nasib mereka terlalu lama. Saya punya hidup yang harus saya bangun kembali. Mimpi yang dulu sempat saya tunda. Butik saya di Kemang, yang dulu hampir mereka rampas, kini saya kelola dengan sepenuh hati. Saya merekrut karyawan baru,
Saya melatih perempuan-perempuan muda yang ingin mandiri. Mbak Sari, karyawan yang dulu ketakutan saat gudang digembok, kini menjadi tangan kanan saya. Mbak Asih, pembantu setia yang membantu saya diam-diam. Saya angkat menjadi kepala rumah tangga. Saya menaikkan gaji mereka. Saya memberi mereka rasa aman yang dulu pernah hilang dari saya. Karena saya tahu betul bagaimana rasanya berdiri sendirian ketika semua orang berpaling. Pak Bram, notaris yang menjaga warisan ayah saya, tetap menjadi penasihat saya hingga kini. Setiap kali saya mengambil keputusan besar, saya selalu meminta nasihat beliau lebih dulu. Beliau seperti ayah kedua bagi saya, penjaga terakhir dari semua yang ayah saya tinggalkan. Saya bersyukur, di tengah orang-orang yang mengkhianati, masih ada orang yang setia pada kebenaran. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya menjual rumah besar di Pondok Indah itu, bukan karena terpaksa, tetapi karena saya memilih. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Saya menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang lebih berarti dari sekedar rumah. Saya mendirikan sebuah rumah singgah bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tempat di mana mereka bisa belajar hukum, belajar berdagang, dan menemukan kembali harga diri. Saya menamainya dengan nama ayah saya, supaya namanya hidup dalam kebaikan, bukan dalam perebutan. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari sana, saya merasa ayah saya tersenyum. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah singgah itu sambil menangis. Ceritanya mirip dengan cerita saya. Suami dan mertuanya berusaha merampas warisan orang tuanya. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengar," kata saya, "kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Saya membantunya seperti dulu Pak Bram membantu saya. Saya carikan pengacara untuknya. Saya temani dia mengurus dokumen, menghadapi keluarga, dan memperjuangkan haknya. Beberapa bulan kemudian, dia menang. Dan saat dia memeluk saya sambil menangis bahagia, saya sadar bahwa luka lama saya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup saya perlahan menemukan kembali warnanya. Saya mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama saya tinggalkan sejak menikah dengan Reza. Saya bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Suatu sore, saya pergi ke Bali untuk meresmikan cabang rumah singgah yang kedua. Saya berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membelai wajah saya, membawa aroma tanah dan padi yang baru disiram hujan. Saya menutup mata. Dan untuk sesaat, saya merasakan kehadiran ayah saya di sekeliling saya. Saya teringat dulu, ketika hidup terasa seperti secangkir teh pahit yang harus saya telan. Rasanya begitu menyiksa saat itu, tetapi justru karena pahitnya, saya kini menghargai manisnya. Kalau saja saya menyerah di hotel kecil itu, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kalau saja saya percaya bahwa saya lemah, mereka pasti sudah menang. Malam itu, di kamar penginapan saya yang menghadap sawah, saya membuka buku catatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, sebuah memoir tentang perjalanan saya selama ini, tentang seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, lalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menulis di halaman pertama, untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum saya tutup cerita ini, ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bunda. Bagian tentang hari ketika saya pergi sendiri ke kantor cabang utama bank itu. Hari itu, sehari setelah saya tahu rumah saya dialihkan. Saya datang ke bank dengan tenang. Saya membawa kartu identitas, sertifikat asli yang baru saya ambil dari Pak Bram, dan keberanian. Petugas bank menerima saya di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang manajer. "Bu Anindya," kata manajer itu, "surat kuasa ini sudah diverifikasi oleh notaris. Sah secara hukum." Saya meletakkan sertifikat asli saya di atas meja, perlahan dan penuh keyakinan. "Pakistan," kata saya. "Bandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan tanda tangan saya yang ini." Manajer itu mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa keduanya dengan saksama. Keningnya berkerut. "Saya tahu
Dia mulai melihat perbedaannya. Tanda tangan di surat kuasa ini agak berbeda. Gumamnya pelan. Tentu berbeda, kata saya. Karena saya tidak pernah membuat surat kuasa itu. Itu adalah tanda tangan yang dicuri dari formulir lain, lalu ditempelkan di dokumen ini. Dan saya bisa membuktikannya dengan bantuan notaris asli ayah saya. Manajer itu terdiam lama. Lalu, dia menelpon atasannya dan menjelaskan situasinya. Saya duduk tenang. Sementara di dalam dada saya, jantung berdeguk keras. Ini adalah pertaruhan pertama saya. Kalau bank tidak percaya, semuanya akan lebih sulit. Tetapi saya tahu, kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu ada di pihak saya. Akhirnya, manajer itu mengangguk. Baik, Bu, kami akan membekukan proses pengalihan ini dulu. Sementara penyelidikan internal kami lakukan. Mohon Ibu lengkapi laporan dugaan pemalsuan. Saya menghela napas lega, walau wajah saya tetap tenang. Langkah pertama berhasil. Benteng mereka mulai retak, sedikit demi sedikit. Saat saya keluar dari bank itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Sudirman. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang tetesan air yang jatuh di aspal. Anehnya, saya tidak merasa takut lagi. Saya merasa kuat untuk pertama kalinya sejak lama. Setiap langkah yang saya ambil sendiri mengembalikan satu keping harga diri yang pernah hilang. Saya teringat awal pernikahan saya dengan Reza 12 tahun yang lalu. Dulu, dia pria yang sederhana, yang membawakan saya martabak setiap malam minggu, yang berjanji akan menjaga saya dalam suka maupun duka sampai akhir hayat. Saya bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah menjadi orang asing yang ingin menghancurkan saya? Mungkin perubahan itu terjadi perlahan, tanpa saya sadari. Mungkin sejak ayah saya wafat, dan dia melihat warisan itu sebagai kesempatan. Mungkin sejak Wulan datang dan membisikkan kerakusan ke telinganya setiap hari. Atau mungkin keserakahan itu memang selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul. Tetapi saya berhenti mencari jawaban itu, karena jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Yang penting bukan kenapa mereka mengkhianati saya. Yang penting adalah bagaimana saya bangkit. Dan saya memilih untuk bangkit, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran. Itulah yang membuat saya berbeda dari mereka. Itulah yang membuat ayah saya hidup dalam diri saya. Sekarang, biarkan saya mengakhiri cerita ini dengan beberapa pesan untuk Bunda di luar sana. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan keadilan. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan harta dirimu hanya atas nama cinta. Dan jangan pernah merasa bahwa menjadi perempuan berarti harus selalu mengalah pada ketidakadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai dirinya sendiri terkikis habis. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu, diam bukanlah satu-satunya pilihan. Kamu berhak tahu apa yang kamu tanda tangani. Kamu berhak menjaga apa yang menjadi milikmu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang lupa bahwa pernikahan dibangun di atas kesetiaan, bukan di atas perhitungan harta. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sutina yang membela anaknya bahkan dalam kesalahan. Kepada mereka, roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tetapi cerita ini bukan tentang dendam. Bunda, ini tentang bangkit dengan kepala tegak. Saya tidak menghancurkan mereka dengan kebencian. Saya hanya menegakkan kebenaran yang ada. Sisanya, biarlah keadilan dan waktu yang menyelesaikan. Itu bukan lagi beban saya. Beban saya sekarang hanyalah memastikan tidak ada perempuan lain yang dijatuhkan seperti saya dulu. Pagi itu di Bali, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Saya bangun lebih awal. Saya duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat dan naskah buku saya yang hampir selesai. Judulnya saya tulis dengan tangan saya sendiri. Dari Pengkhianatan Menuju Cahaya. Sebuah memoir tentang kekuatan seorang perempuan yang menolak untuk dijatuhkan. Halaman terakhir buku itu masih kosong. Saya mengambil pena
dan mulai menulis. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam, percayalah. Badai pasti berlalu, dan ketika matahari muncul kembali, kamu akan menemukan dirimu bersinar lebih terang. Karena perempuan yang telah melewati kegelapan justru tahu betul cara menghargai cahaya. Di luar jendela, langit pagi mulai cerah. Burung-burung berkicau di antara pepohonan. Saya menutup buku itu, lalu memandang sawah yang membentang hijau di kejauhan. Saya tersenyum, bukan karena saya telah menang melawan mereka, tetapi karena saya telah menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bunda, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tentang berdiri tegak di atas kaki sendiri dan berbagi terang dengan sesama. Seperti pelangi yang selalu muncul setelah hujan. Hidup saya yang dulu gelap, kini penuh warna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan bersinar. Saya memilih untuk bangkit. Dan kalau saya bisa, Bunda juga pasti bisa. Tidak ada kegelapan yang abadi. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan untuk tidak menyerah. Lalu, satu langkah kecil setiap hari. Karena dari satu langkah kecil itulah seluruh hidup yang baru dimulai. Terima kasih, Bunda, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Bunda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersinar.